Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, bagaimana kabar kalian di sore hari ini? Puasanya tetap semangat ya? Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pada kesempatan sore hari ini, Ustadzah Rizka ingin melanjutkan kisah sahabat Rasulullah. Nah, saya ingin membacakan kisah tentang sahabat Rasulullah ya. Kembali lagi di LHI Berkisah agar Ramadan semakin berkah. Masya Allah. Nah, kira-kira nanti sahabat siapa yang akan Ustazah kisahkan? Ayo, solih-solihah sudah siap untuk mendengarkan ya? Siap belum ini? Suaranya mana? Oke, Masya Allah sudah siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dengarkan kisah yang akan Ustazah Rizka bacakan. Nanti boleh ditebak bersama-sama kira-kira siapa sahabatnya ya. Nah, beliau ketika Rasulullah mengambil baiat atau janji untuk taat begitu ya dari orang-orang Ansor pada baiat Aqobah yang kedua. Nah, di sana ada beberapa utusan yang terdiri dari 70 orang. Masya Allah sekali banyak ya waktu itu ya. Ada 70 orang. Nah, waktu itu terdapat seorang anak muda. Wah, anak muda yang usianya sekitar 18 tahun. Nah, seperti kakak kalian yang masih SMA begitu ya, atau mungkin sudah ada yang berkuliah begitu. Nah, wajahnya berseri-seri, Masya Allah begitu ya. Kemudian pandangan matanya menarik sekali dan giginya putih berseri. Nah, ketika berbicara, pemuda ini memikat perhatian memikat perhatian kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wah, karena kewibawaannya begitu ya, Masya Allah. Kira-kira siapakah pemuda ini? Siapakah sahabat Rasulullah yang satu ini? Ada yang sudah tahu? Siapa ya kira-kira? Belum terdengar suaranya. Ustazah Rizka belum mendengar nak. Siapa ya? Oke, sudah sayup-sayup terdengar. Siapa? Boleh tanya kepada ayah bunda? Atau tanya kepada kakak adik begitu ya? Ada yang sudah menjawab? Oke, Masya Allah sekali benar. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Mu'adz bin Jabal ini adalah tokoh dari kalangan Ansor yang ikut pada baiat Aqobah yang kedua. Nah, beliau termasuk as-sabiqunal awalun. Kira-kira apa ya as-sabiqunal awalun ya? Siapa yang sudah tahu di sini ya? Siapa ya yang sudah tahu? Oh, belum ada yang tahu. Baik, nggak apa-apa. Kita belajar bersama Ustazah Rizka kasih tahu ya. Ya, as-sabiqunal awalun adalah golongan yang pertama masuk Islam. Jadi Mu'adz adalah merupakan salah seorang yang masuk Islam. Nah, karena percaya kepada Allah dan juga beliau sangat percaya juga kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah solih-solihah tadi sudah tahu ya kisah tentang Mu'adz bin Jabal. Nah, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari atau yang kita bisa teladani dari Mu'adz bin Jabal ini? Yuk kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, Mu'adz bin Jabal, beliau punya kelebihan. Nah, kelebihan yang paling menonjol dan keistimewaannya yang paling utama ialah kepandaiannya atau kepahamannya dalam ilmu hukum. Nah, begitu ya, Masya Allah sekali ya. Nah, selain itu, beliau juga ahli dalam bidang fikih dan ilmu pengetahuan, sehingga hal ini mengakibatkan Mu'adz itu mendapatkan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pujiannya seperti apa? Masya Allah sekali pastinya ya. Nah, pujiannya adalah melalui sabda Rasulullah. Beliau bersabda, umatku yang paling tahu persoalan yang halal dan yang haram yaitu adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, Masya Allah sekali ya. Kecerdasan otak beliau serta keberanian ketika ikut dalam perang Badar, juga keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat itu hampir sama dengan siapa namanya kira-kira? Ada yang tahu? Wah, beliau juga sangat kuat ya, sangat berani. Ya, hampir sama dengan sahabat Rasulullah yang bernama Umar
bin Khattab. Nah, selain itu Mu'adz juga sangat percaya kepada Allah begitu ya, percaya kepada Rasulullah dan juga kepada kitabullah, sehingga beliau tidak ragu sama sekali begitu ya, tidak ragu untuk mencari tahu tentang kebenaran. Nah, beliau berani untuk menyuarakan kebenaran, Masya Allah sekali ya. Nah, selain itu beliau juga termasuk orang yang baik hati. Nah, baik hati, kemudian suka berbagi, begitu ya, suka memberi. Beliau ini juga salah satu sahabat yang sangat kaya, begitu ya, sangat kaya. Tetapi kekayaannya itu didapatkan dengan cara yang halal ya, pastinya ya, solih-solihah ya. Nah, beliau juga sangat kaya dan apakah beliau kemudian kikir begitu ya, atau pelit tidak mau berbagi? Tidak sama sekali ya, Masya Allah, beliau berbagi. Beliau bahkan rela untuk memberikan seluruh hartanya jika ada seseorang yang meminta. Nah, selain itu juga beliau sangat cerdas dan juga sangat berwibawa. Nah, waktu itu ada beberapa tokoh begitu ya, misalnya dari tokoh yang bernama, saya buka dulu ya, tokoh yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, kemudian ada Sahar bin Hausyab. Nah, itu beliau juga berkisah atau menceritakan bahwa ketika ada dalam suatu forum begitu ya, duduk bersama orang-orang tua, kemudian orang-orang muda. Nah, Mu'adz ini solih-solihah berada di tengah-tengahnya. Nah, Masya Allah sekali ya, berada di tengah-tengah. Kemudian jika mereka ada yang tidak tahu, ada yang tidak paham tentang hadis atau tentang ilmu fikih, mereka akan melirik ke arah Mu'adz atau mereka akan bertanya langsung kepada Mu'adz, dan tidak segan-segan Mu'adz pasti akan menyampaikan yang ia ketahui. Masya Allah ya. Nah, anak-anak juga perlu ketahui ya, Mu'adz ini salah satu sahabat yang kalau misalnya dia tidak ditanya, itu dia akan diam atau tidak akan menjawab. Nah, Masya Allah sekali ya, kita juga bisa mengambil keteladanan. Selain tadi ilmu yang cemerlang begitu ya, ilmu yang otak yang cemerlang, ilmu yang Masya Allah sekali, paham tentang fikih, paham tentang hukum, tentang halal dan haram, kemudian percaya kepada Allah. Nah, kita juga bisa mengambil sikap keteladanan yang lain, yaitu beliau rela berbagi begitu ya, hatinya lembut sekali, solih-solihah ya, hatinya lembut. Kemudian beliau juga sangat dermawan, suka berbagi begitu ya, dan beliau juga sangat tenang ketika misalnya berbicara atau memberikan ilmu yang beliau miliki. Nah, itu tadi solih-solihah beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari sahabat Rasulullah yang bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, solih-solihah bagaimana? Tadi sudah banyak ilmu ya yang didapat dari kisah tentang Mu'adz bin Jabal. Masya Allah sekali ya, selain beliau adalah orang yang golongan yang pertama masuk Islam gitu ya, orang yang pertama masuk Islam, beliau juga banyak sekali yang bisa kita ambil keteladanan dari beliau. Kemudian nah, sekarang kita akan berbicara tentang kira-kira apa ya? Ada yang sudah tahu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, kita akan berbicara atau Ustazah akan mengisahkan tentang perjuangan Mu'adz bin Jabal untuk Islam begitu ya. Nah, Masya Allah ya, pada zaman Rasulullah dulu atau pada zaman kisah Rasulullah dulu, nah waktu itu karena kefakihan ilmunya, kefakihan tadi yang tentang ilmu tentang halal dan haram, kemudian ilmu tentang hukum begitu ya, fikih ilmunya Masya Allah sekali. Nah, waktu itu Rasulullah memberikan amanah, nah begitu ya, memberikan amanah kepada Mu'adz bin Jabal untuk bertugas atau berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, untuk mengajari orang-orang di sana tentang Islam, tentang siapa Allah, kemudian siapa Rasulullah. Nah, itu Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk ke Yaman. Nah, tahu ya teman-teman atau solih-solihah, Yaman itu di mana kira-kira ya? Nah, untuk mengutus ke Yaman. Nah, tetapi waktu itu Rasulullah memberikan seperti ujian begitu ya, proper test begitu. Kemudian ada ujian dari Rasulullah, kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah, yang kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Nah, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz ya, kira-kira ini Rasulullah,
apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, wahai Mu'adz? Nah gitu ya. Jawaban Mu'adz, kitabullah. Nah, lalu Rasulullah bertanya kembali, bagaimana jika kamu tidak menemukan dalam kitabullah? Wah, Masya Allah, jawaban Mu'adz kira-kira apa? Ya, saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul. Nah, lalu kemudian Rasulullah sudah semakin yakin begitu ya. Ini bertanya lagi, jika tidak kamu menemukan dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz pun kembali menjawab dengan tenang dan cermat begitu ya. Saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad dan saya tidak akan berlaku sia-sia. Nah, Masya Allah sekali ya. Waktu itu beliau, wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terlihat ceria begitu ya, Masya Allah, berseri-seri begitu ya. Nah, lalu beliau juga bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sebagaimana yang diridhoi oleh Rasulullah. Nah, Masya Allah, waktu itu kemudian Rasulullah mengantarkan Mu'adz bin Jabal sampai ke perbatasan kota Madinah begitu ya, untuk kemudian dengan ikhlas begitu untuk mengantarkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Masya Allah sekali. Nah, setelah di Yaman beliau berdakwah, kemudian beliau menyebarkan Islam kepada penduduk yang ada di sana. Nah, setelah itu beliau juga diutus lagi untuk pindah ke mana kira-kira? Iya, ke Syria. Nah, waktu di sana beliau juga diminta oleh petinggi yang ada di Syria. Kemudian beliau diminta untuk berdakwah di sana, untuk menyebarkan agama Islam di sana. Nah, waktu itu beliau datang untuk berdakwah ke Syria. Nah, tapi qadarullah waktu itu di sana ada yang sedang terjadi wabah begitu ya, wabah. Nah, tidak lama kemudian waktu itu di zaman pemimpin Umar bin Khattab begitu. Nah, di sana Mu'adz bin Jabal akhirnya dipanggil oleh Allah. Nah, itu kira-kira ya keteladanan atau tadi perjuangan untuk memperjuangkan Islam yang bisa kita pelajari dari kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Masya Allah ya, solih-solihah. Tadi yang pertama kita sudah belajar tentang siapa itu Mu'adz bin Jabal. Kemudian kita juga sudah bisa mengambil keteladanan dari kisah Mu'adz bin Jabal. Selain itu kita juga sudah tahu bagaimana perjuangan Mu'adz bin Jabal pada zaman Rasulullah. Begitu ya, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita akan belajar atau kira-kira inspirasi apa atau hikmah apa yang bisa kita pelajari dari sahabat Rasulullah yang satu ini, yaitu Mu'adz. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, inspirasi yang bisa kita dapatkan antara lain seperti ini ya. Nah, ini mengingatkan kita bagaimana cara kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, suatu hari Rasulullah itu bersabda kepada Mu'adz gitu ya, wahai Mu'adz, demi Allah aku sungguh sayang kepadamu. Jangan lupa setiap usai sholat ucapkanlah, ya Allah, bantulah aku, bantulah diriku untuk selalu ingat dan syukur serta beribadah dengan ikhlas kepadamu. Nah, ini sabda Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal waktu itu. Nah, kira-kira doa ini apa yang bisa kita pelajari? Masya Allah sekali ya. Inspirasi apa yang kemudian kita bisa dapatkan dari doa ini begitu ya, dari sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Mu'adz. Nah, ternyata doanya sangat tepat sekali ya, solih-solihah, yaitu Allah, ya Allah begitu ya, bantulah diriku. Nah, bantulah diriku. Rasulullah selalu mendesak gitu ya, Rasulullah selalu menganjurkan kita manusia untuk memahami makna, kemudian untuk belajar begitu ya tentang makna yang agung ini, tentang pelajaran atau tentang doa ini, yaitu agar kita senantiasa meminta pertolongan itu hanya kepada Allah. Begitu ya, meminta pertolongan kepada Allah. Kekuatan itu datangnya dari Allah. Kemudian tidak ada pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, yang mampu menolong manusia. Nah, dan waktu itu Mu'adz bin Jabal, beliau sudah sangat tepat ketika
menerapkannya dalam kehidupan beliau sehari-hari. Masya Allah sekali ya. Nah, Rasulullah juga sempat bertanya begitu ya kepada Mu'adz, bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Mu'adz? Nah, kira-kira ditanya seperti itu apa soli-soliha jawaban Mu'adz? Kalian pengen tahu? Nah, setiap kebenaran ada hakikatnya. Lantas, apakah hakikat keimananmu? Nah, waktu itu Mu'adz pun menjawab begitu ya. Wah, setiap berada di pagi hari aku menyangka aku tidak akan menemui sore hari. Nah, begitu pula ketika berada di sore hari, maka Mu'adz mengira beliau tidak akan menjumpai pagi hari lagi. Nah, ketika berjalan kaki, langkah kaki yang satunya, beliau bahkan mengira juga ya tidak akan menemui langkah yang berikutnya lagi begitu ya. Nah, Masya Allah sekali. Nah, seolah-olah menyaksikan penduduk surga itu yang menikmati kesenangan surga, kemudian penduduk neraka juga menderita karena mendapatkan siksaan di dalamnya. Nah, waktu itu Rasulullah pun bersabda, engkau memang mengetahui, karena itu peganglah kuat-kuat dan jangan engkau lepaskan. Nah, itu pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal begitu ya. Nah, selain itu apa yang bisa kita pelajari? Nah, Mu'adz ternyata memberikan banyak inspirasi ya soli-solihah ya. Apa ya kira-kira? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, selain itu ada yang menginspirasi kita, pesan dari Mu'adz tentang bagaimana kita beribadah begitu ya, bagaimana kita percaya kepada Allah, antara lain seperti ini. Nah, Mu'adz berpesan begitu ya, berpuasalah namun jangan lupa untuk berbuka. Nah, ini tepat sekali ya, kita sudah berada di bulan Ramadan, di bulan puasa. Anak-anak boleh berpuasa kuat sekali juga, silakan berpuasa, tapi memang jangan lupa untuk berbuka. Ini sunnah dari Rasulullah dan itu juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Mu'adz. Kemudian yang kedua, lakukanlah sholat begitu ya, dan tidurlah. Tidak boleh berarti ya kalau sholat setiap hari, sholat terus tidak boleh, tapi harus diimbangi dengan tidur. Nah, ini pesan dari Mu'adz bin Jabal. Kemudian berusahalah untuk mencari nafkah dan janganlah berbuat dosa. Nah, ini untuk ayah bunda begitu ya. Anak-anak juga misalnya sudah dewasa begitu ya, membantu untuk mencari nafkah dan tidak boleh berbuat dosa. Apalagi sekarang di bulan Ramadan begitu ya soli-solihah ya. Kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa, perbanyak amal ibadah. Nah, selain itu janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim atau dalam beragama Islam. Nah, dan pesan yang terakhir adalah jauhilah doa dari orang yang teraniaya. Wah, begitu ya. Teraniaya kenapa bisa dijauhi kira-kira? Nah, ini sesuai dengan hadis begitu ya. Doa orang yang teraniaya itu akan dikabulkan. Jadi jangan sampai ya kalian apalagi berpuasa mengejek-ejek teman, wah sekalipun kalau misalnya temannya ada yang berdoa langsung dikabulkan. Naudzubillah min dzalik. Begitu ya, kita tidak ingin seperti itu. Nah, semoga kita tetap bisa menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal tadi ya, tentang inspirasi beribadah begitu ya. Nah, itu tadi ya soli-solihah, kisah tentang Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah yang sangat banyak sekali ya insya Allah keteladanan dan juga inspirasi yang bisa kita dapatkan. Nah, pesan dari Ustazah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Begitu ya, kita bisa mempelajari kisah dari Mu'adz tadi, bersyukur kepada Allah, kemudian senantiasa untuk berbuat kebaikan karena kita tidak tahu bahwa kita akan dipanggil oleh Allah itu entah besok, lusa atau bahkan bisa hari ini. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik. Nah, Mu'adz juga salah satu sahabat yang beliau sangat cerdas karena beliau mengingat kematian. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan inspirasi dari kisah Mu'adz. Terima kasih soli-solihah sudah mendengarkan kisah dari Mu'adz bin Jabal di LHI Berkisah sore hari ini. Terima kasih dari Ustazah Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah minta maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Terima kasih and dadah soli-solihah. Jazakillah khairan katsir. Jazakumullah khairan ayah dan bunda semuanya. Dadah.